Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube Aina Amarulia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi akuntansi pada sebuah kasus, mulai dari diagram konteks sampai dengan flowchart. Tonton videonya sampai habis ya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ain Amarulia, NIM 1805081021. Jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi. Di sini, saya dibimbing oleh seorang dosen pengampu yaitu Ibu Raya Puspitasari Hasibuan, SE, MSI. Pada diagram konteks kali ini, saya memulai dari tenaga penjualan mengirimkan laporan pesanan ke sistem. Kemudian, sistem akan meneruskan laporan pesanan tersebut berupa catatan pesanan ke staf administrasi bagian penjualan. Staf administrasi bagian penjualan setelah menerima catatan pesanan dari tenaga penjualan akan membuat 7 salinan pesanan. Di antara 7 salinan pesanan tersebut ada yang diserahkan ke gudang, yaitu salinan pengeluaran. Gudang setelah menerima salinan pengeluaran akan mengirimkan barangnya. Nah, setelah dilakukan pengiriman barang, maka akan dibuat bukti pengiriman barang. Nantinya, bukti pengiriman barang ini akan diteruskan ke bagian akuntansi. Setelah dilakukan pengiriman barang, maka dilakukanlah pembayaran. Jika sudah dilakukan pembayaran, maka cek dari pelanggan akan disetor ke bank. Lalu bank akan membuat bukti setoran. Bukti setoran ini juga akan diteruskan ke bagian akuntansi. Selain itu, bagian akuntansi juga menerima beberapa dokumen yang tadinya dibuat oleh staf administrasi bagian penjualan. Jadi, bagian akuntansi menerima 3 salinan, bukti pengiriman barang, dan rekonsiliasi. Dokumen-dokumen ini akan diperiksa, dicek, disimpan, sekaligus direkonsiliasi oleh bagian akuntansi. Kemudian, bagian akuntansi akan mengirimkan kembali salinan pengeluaran untuk nantinya diserahkan ke staf administrasi bagian penjualan. Demikianlah diagram konteks pada siklus kali ini. Kita masuk ke DFD level 0. Pertama-tama, tenaga penjualan akan mengirimkan catatan pesanan, lalu masuk ke tahap pembuatan dokumen. Staf administrasi bagian penjualan akan merekap catatan pesanan yang dikirim oleh tenaga penjualan. Kemudian, dengan data master catatan pesanan, maka akan dibuat 7 salinan pesanan. Lalu masuk ke tahap yang kedua, yaitu pengiriman. Gudang akan mengecek salinan dan barang dengan menggunakan data master kartu pelanggan dan data master buku persediaan. Kemudian, setelah dilakukan pengiriman, akan dikeluarkan bukti pengiriman barang. Lalu, pada tahap yang ketiga, setelah dilakukan pengiriman barang, maka akan dilakukan pembayaran. Pelanggan yang sudah membayarkan tagihannya, ceknya akan disetorkan ke bank. Nah, bank dengan data master cek pelanggan akan mengeluarkan bukti setoran. Bukti setoran ini akan diteruskan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi akan mengecek dengan data master rekonsiliasi bank untuk disesuaikan atau direkonsiliasi. Kemudian, bagian akuntansi akan mengeluarkan jurnal penerimaan kas. Pada DFD level 1, dari catatan pesanan akan dilakukan perekapan catatan pesanan. Dalam hal ini dibutuhkan data master catatan pesanan. Kemudian, membuat 7 slip pesanan penjualan, sehingga pada akhirnya akan dikeluarkan 7 slip penjualan. Lanjut pada DFD level 2, dari 7 slip penjualan akan dilakukan pengecekan salinan. Dalam hal ini, data yang dibutuhkan yaitu data master salinan pengeluaran. Kemudian, mengecek barang. Yang dibutuhkan adalah data master stok persediaan. Selanjutnya, mengeluarkan barang, pengemasan, mengirim barang, dan membuat bill of lading. Dalam membuat bill of lading, yang dibutuhkan adalah data master kartu pelanggan. Lalu, akan dikeluarkan bukti pengiriman. Selanjutnya, pada DFD level 3, dari bukti pengiriman akan dilakukan penagihan kepada pelanggan. Data yang dibutuhkan adalah data master faktur penjualan. Kemudian,
Langkah yang kedua yaitu menyetor uang ke bank. Data yang dibutuhkan adalah data master cek pelanggan. Dan langkah yang ketiga yaitu memeriksa rekonsiliasi bank. Data yang dibutuhkan adalah data master rekonsiliasi bank. Lalu akan dikeluarkan jurnal penerimaan kas. Kita lanjut ke flowchart. Dimulai dari staf administrasi bagian penjualan akan menerima catatan pesanan. Kemudian akan dilakukan pencetakan 7 salinan pesanan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan komputerisasi. Tercetaklah salinan pesanan penjualan sebanyak 7 buah. 3 diantaranya akan dikirimkan ke gudang, yaitu salinan pengeluaran persediaan, slip pengepakan, dan salinan pesanan. Gudang akan mengeluarkan barang, memperbarui file komputer, mencetak voucher di jurnal. Lalu, salinan yang 3 tadi, salah satunya yaitu salinan pesanan akan disimpan di gudang. Dalam hal ini, saya melakukan penyimpanan dengan menggunakan date atau tanggal. Sedangkan 2 lagi akan diserahkan ke bagian pengiriman, yaitu salinan pengeluaran dan slip pengepakan. Bagian pengiriman akan melakukan perbaruan file daftar pengiriman dan mencetak bill of lading sebanyak 2 lembar. Lalu, bill of lading 2 lembar itu ditambah dengan slip pengepakan akan diserahkan ke kurir. Sedangkan salinan pengeluaran akan diserahkan ke bagian akuntansi. Sebelumnya, bagian akuntansi akan menerima 3 salinan, yaitu faktur, salinan buku besar, dan salinan file. Kemudian, bagian akuntansi akan memperbarui jurnal penjualan, lalu mencetak voucher jurnal. 3 faktur tadi, atau 3 salinan tadi, itu salah satunya salinan file akan disimpan di bagian akuntansi berdasarkan tanggal juga. Kemudian, salinan pengeluaran yang berasal dari bagian pengiriman akan digunakan oleh bagian akuntansi untuk menambahkan harga di file penetapan harga. Kemudian menagih pelanggan dengan menggunakan tagihan pelanggan. Penagihan ini akan dilakukan oleh bagian penagihan. Apabila tagihan pelanggan belum dibayar, maka akan dibuat surat pengingat jatuh tempo. Namun, apabila sudah dibayarkan, maka akan dibuat cek pelanggan dan pemberitahuan pembayaran, di mana cek pelanggan dan pemberitahuan pembayaran tersebut akan diserahkan ke sekretaris. Lalu, sekretaris akan membuat 2 slip setoran. Cek pelanggan dan slip setoran tersebut akan diserahkan ke bank. Kemudian, bank akan membuat slip setoran, dan slip setoran tersebut akan diteruskan kembali ke bagian akuntansi. Oleh akuntansi, slip setoran tersebut akan disimpan dengan menggunakan metode date atau tanggal. Lalu, bagian akuntansi juga akan menerima slip setoran dan pemberitahuan pembayaran. Nah, slip ini juga disimpan oleh bagian akuntansi dengan menggunakan date atau tanggal. Lalu akan dilakukan perbaruan jurnal penerimaan kas, sehingga terciptalah jurnal penerimaan kas. Analisis kelemahan dari pengendalian internal dalam sistem ini, khususnya yang saya buat, yaitu menurut saya pada flowchart kurang terlihat akhir dari alur proses tersebut. Sedangkan saran-saran untuk memperbaiki kelemahan pengendalian internal tersebut yaitu sebaiknya lebih dipahami dan diteliti lagi mengenai alur pada proses siklus tersebut. Sekian dan terima kasih. Demikianlah penjelasan pada video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like di bawah. Dan jika kalian ada saran dan masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dan untuk mendukung channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe. Semoga videonya dapat membantu ya. Dadah.